Kelompok 1 wawancara UMKM Warung Tegal Malang. Sesi 1 Muhammad Firmansyah 3 JAKM absen 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Polinema di sini kita akan melakukan wawancara terkait UMKM untuk project manajemen strategi. Sebelum itu ini adalah Ibu Rita, merupakan Iya. Ibu Rita ini merupakan pegawai yang bekerja di warteg Tegal. Baik, untuk yang pertama kita akan langsung masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu Mawi, untuk usaha ibu ini bergerak di bidang apa? Iya, lagi konsultasi Mau lagi untuk wirausaha ibu, yaitu Warung. warung. Warteg. Untuk warung Tegal ini sudah berapa lama ya? Ternyata sudah 5 tahun, sudah cukup lama ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu terkait tentang kekuatan yang ada di warung. Yang pertama yaitu ada, menurut ibu apa yang membuat usaha ini berbeda dari atau unggul dari pesaing yang lain? Seperti kayak keunggulan dari warung itu apa? Keunggulannya terjangkau, kedua maksudnya satu jual yang apa yang mahal, ambilnya yang apa sih yang remaja, pasarnya terjangkau. Masalahnya kan di sini banyak mahasiswa, dan jualnya itu enggak begitu mahal lah. Kemudian kita lanjut yang kedua, untuk produk atau untuk produk yang paling disukai pada warung ini itu apa? Ayam. Ayam. Untuk ayamnya? Ayamnya ada ayam saus tiram, ada ayam merah, ayam bakar, ada juga sambal hijau. Cuma spesialnya itu ayam ya sama saus tiram. Ternyata untuk produk yang paling unik ini yaitu ayam bakar dan ayam saus tiram. Kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya, yaitu menurut ibu hal di usaha ini yang paling kuat itu dari segi apa ya? Yang paling apa? Yang paling unggul dari segi apa? Selain tadi kan sudah dijelaskan beberapa, kemungkinan yang paling menonjol sekali itu apa? Makanannya apa? Di dalam makanannya apa? Waktunya itu kayak misal harganya atau tempatnya. Harga sama tempatnya. Kenapa itu? Karena beda sama yang lain. Kalau sini kan jauh lebih murah dan tempatnya juga nyaman. Jadi menurut ibu yaitu dari segi harga dan dari segi tempatnya. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir untuk yang kekuatan, apa hal yang bikin pelanggan atau pembeli selalu balik ke warteg ini? Karena pelayanannya itu apa ya? Pelayanannya itu ramah murah senyum. senyum. Jadi seperti yang kita ketahui, memang warteg ini tuh untuk pelayanannya ya memang sangat ramah, dan untuk karyawannya juga murah. Mungkin sekian untuk sesi yang pertama, kita lanjut ke sesi yang berikutnya. Sesi 2 Muhammad Duta absen 15. Ya, jadi saya Muhammad Duta Nubawa. Di sini saya akan melanjutkan sesi pertanyaan UMKM. Jadi kita mengambil warteg. Kita langsung saja masuk ke sesi kedua. Pertama, kesulitan apa yang paling sering dihadapi dalam menjalankan usaha warteg ini? Dalam hal pembeli, karena ada yang rewel, taulah ya, karena namanya pembeli kan kadang ada yang rewel, ada yang kesulitannya itu
rewelnya seperti apa Bu? Kayak misalnya apa, tentang masakan, masakannya karena ini baru apa enggak apa suka tanya-tanya gitu. Oh, ya. Suka ada ngomong apa ya, harganya ini boleh enggak, ini boleh enggak gitu. Nawar gitu kan. Nawar ya. Jadi kesulitan yang mungkin paling sering dihadapi ya tadi dari pelanggan agak rewel mungkin. Soalnya ya bukan rewel yang umum Bu ya. Iya, rewel ya. Rewelnya umum lah. Wajar namanya anak kuliah kan. Iya Bu. Nah yang kedua, apakah ada kendala soal modal, tenaga kerja, alat maupun bahan baku? Kendalanya di modalnya sih. Kita kan jual sebenarnya kalau kita jual kan harus modalnya juga lebih. Lagi variasi makanannya banyak juga ya. Pokoknya banyak. Jadi modalnya harus lumayan. Jadi masalah kendalanya tadi soal modal ya karena di sini bagian masakannya banyak, lauknya banyak ya, jadi modalnya harus bertambah lumayan banyak juga. Jadi kendalanya dalam mengatur usaha dari keuangan, promosi maupun produksi, bagian mana yang masih perlu ditingkatkan? Masalah apa tadi? Tadi keuangan, promosi maupun produksi. Promosi sama produksi. Berarti antara kedua itu kalau sektor keuangan mungkin ada stabil lah. Iya, tapi kita perlu produksi. Kita kan harus maksimal lagi. Kita harus masalahnya kita apa sih? Gimana harus ada Berarti bukan suasana baru. oh ya. Jadi biar kita dapatnya Jadi produksinya itu variasi lauk bukan dari jumlah gitu ya. ya, kita nyari kita apa sih nyari apa ya variasi Iya. baru dari Di pertanyaan keempat, pelanggan pernah komplain soal apa Bu? Masalah apa yang paling sering muncul dalam melakukan usaha ini? Alhamdulillah kalau masalahnya sudah ada. kalau masakan ini namanya kalau makanan nasi ya. mungkin Komplainnya itu ya. komplain paling ya masalah ini cuman itu komplainnya paling ini agak asin gitu. Ya selera kan berarti ya. Pertanyaan keduanya, menurut Ibu ada peluang baru apa untuk membuat usaha lebih maju? Peluang baiknya Peluang baru? peluang baik kita lagi Oh, buka cabang gitu ya? ya baiknya buka cabang lagi Berarti udah ekspansi, kalau mungkin lokasi yang lebih strategis Oh, lebih strategis dari sini. dari sini mungkin dekat kampus-kampus besar gitu. ini udah dengar cuman belumnya belum terjangkau dari kampus-kampus karena masih ya agak lumayan. Oh, iya. Ya mungkin jadi peluang barunya membuka usaha atau ekspansi usaha ke tempat baru. Selanjutnya apakah ada tren atau kebiasaan baru yang bisa bantu usaha, mungkin promosi lewat media sosial atau kemana Bu? Iya, kayak dari Mungkin video atau apa? Ya. Tadi saya kan juga mainannya yang ramah atau mungkin bisa di posting atau kemana Iya, gitu ya? bisa kita mau lewat online terus kayak semacam Iya. kerubun kayak gitu Oh, kan. iya. Makanan online mau disediakan gitu ya? Baik. Iya. Jangan ya. Ya sih, Bu. Jadi promosi lewat media sosial memungkinkan tadi juga dijelaskan pelayanan di sini ramah, variasi lauknya banyak, ya juga mau masuk ke makanan online juga Bu ya tadi. Jadi Kita buka lagi apa buat online. ini cukup itu Bu untuk penyampaian sesi kedua. Ini ada sesi ketiga Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sesi 3 Dwi Bagus Kurniawan absen 07. Perkenalkan, nama saya Hendro Kurniawan, mahasiswa Polinema jurusan akuntansi. Izin bertanya tentang UMKM Polinema. Akuntansi ya? Iya benar. Bukannya kalau ke akuntansi itu ke bank, kenapa di UMKM? Jadi itu ada proyek administrasi seluruh sampai ke UMKM ya seperti itu. Jadi Biasanya kan umumnya itu di bank.
Iya. Yang saya tahu kalau gaji dilakukan pertanyaannya ada rencana kerjasama dengan yang lain misalnya supplier, komunitas dengan siapa kalau boleh? kalau ya kita bisa ke orang kita harus kerja sama kayak dua ini kayak ampus gantian kerja sama Ada yang mau dengan biar kayak itu maksudnya kita kayak mau investor oh ya. Dan selanjutnya bagaimana perkembangan permintaan pelanggan belakangan ini biasa atau jadi perkembangan tapi ini mak lagi musim hujan mungkin ya agak beda cuman kalau ya paling dikit jadi mempengaruhi. mempengaruhi Jadi cuaca juga mempengaruhi yang berkaitan kenaikan atau selanjutnya itu saya terbesar ibu siapa dan apa yang membuat mereka itu menantang ada yang buka sekolah ya selesai yang bikin saya kayak selesai kayak ibaratnya ada yang nyanyi populer saya pesannya itu membawakan dengan itu enggak jadi pengen saya buka lagi bukan cakap tapi jangan jauh maksudnya jangan dekat sama warga kita jauh lagi mencari tempat yang strategis jauh dari bandel ya emang sih nggak apa-apa cuman agak jauh aja jadi banyak pengaruh yang strategis tempatnya tapi jangan ada yang saling maksudnya menyaingi ya wajar kalau kita menyainginya cuman ya agak jauh gitu nah itu menjadi lokasi yang strategis. kayak jauh Selanjutnya, apakah harga bahan baku sering naik dan mempengaruhi usaha itu? naik sering naik kalau harusnya naik tapi kita jualnya juga nggak jangan apa ya nggak naik cuman harga biasa kita kurangi aja mengurangi porsi Pengurangan porsi. harga tetap kalau kita beli ke pasar itu naik kita mengurangi porsi tapi harga tetap mengurangi kita kayak yang tadinya ayam ada ayam 12 maksudnya dari sononya ayam yang 20 kita harga jual tetap cuma mengurangi porsi porsinya harus agak dikurangi dikit tetap harganya Selanjutnya, ada aturan pemerintah atau kondisi ekonomi atau produk luar yang bikin usaha lebih sulit. Kayak aturan pemerintah kayak pas COVID dilarang keluar. kita nggak boleh apa sih nggak boleh makan di tempat pakainya terus menguranginya juga nggak boleh makan di tempat Jadi aturan dari pemerintah ini pas COVID aja. iya Kalau kita COVID, kita tetap makan di tempat yang terakhir, hal apa dari luar yang paling membuat usaha ibu khawatir? Jangan apa membuat ibu khawatir apa pesaing apa pesaing pesaing. pesaing yang saya bikin khawatir pesaing bukan bikin khawatir karena kan pesaing itu bisa namanya pesaing kan ada yang baik ada yang baik Yang membuat beban khawatir. Terima kasih. Baik, sekian sesi wawancara terkait untuk proses UMKM Warung Tegal. Saya Muhammad Firmansyah. Saya Muhammad Ikan Bawa. Saya Bim Bagus Kurniawan. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari pemilik UMKM dan waktunya. Semoga apa yang kami lakukan bisa
bermanfaat dan bisa berkontribusi untuk masyarakat, terutama UMKM. Ya, dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.